Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amma ba'du. Puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah yang kami muliakan, di dalam hadis sahih Imam Muslim, sebenarnya hadis yang serupa juga hampir, tetapi lebih lengkap dalam Imam Muslim. Di Bukhari juga ada. Di dalam hadis Imam Muslim ini meriwayatkannya sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab, sementara di Bukhari yang menceritakan adalah Abu Hurairah. Dan kita mengambil apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yakni datangnya seorang laki-laki di saat Rasulullah sedang duduk-duduk bermajlis dengan para sahabatnya. Laki-laki ini datang, lengkap hadisnya begini: bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mengitari beliau. Idh tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'r. Tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki yang bajunya sangatlah putih bersih, rambutnya sangatlah hitam, ikal rapi. La ya'rifu ahadun minna, tidak seorang pun di antara kami kenal dengan laki-laki ini. Sekota Madinah itu tidak ada yang kenal dengan laki-laki ini. Wala yura alaihi atharus safar, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa orang ini dari safar. Rapi, bersih. Kalau dari safar itu mesti semrawut. Fajalasa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dia duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah terbayang oleh kita posisi Nabi seperti apa? Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhihi, dan dia pun meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah, sampai akhir rukun 5 ini disampaikan oleh Nabi.
Lalu beliau berkata, sadaqta. Jawaban engkau benar. Fa'ajibna minhu. Kami merasa aneh dan heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang bertanya, ketika dijawab oleh Nabi, dia pula yang mengatakan benar. Kamu jawabannya benar. Kemudian dia melanjutkan pertanyaannya. Akhbirni 'anil iman. Kabarkan kepada saya tentang iman. Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Lagi-lagi dia berkata sadaqta. Jawaban engkau tepat. Jawaban engkau benar. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan saya, ceritakan kepada saya apa itu ihsan. Maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Atau engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara engkau yakin engkau dalam pengawasan, dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ihsan. Kemudian baru dia bertanya tentang mata sa'ah, kapan kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk yang urusan ini, yang ditanya tidaklah lebih tahu dari orang yang bertanya, kata Nabi. Nabi sudah tahu ini siapa. Walaupun penampilannya penampilan manusia, Nabi sudah tahu ini siapa. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kapan itu kiamat? Saya enggak tahu. Intinya begitu. Lalu dia bertanya lagi. Akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kabarkan pada saya tentang tanda-tanda kiamat. Faqal. Nabi SAW menjawab. Tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha. Kalau sudah mulai kaum ibu melahirkan bos-bosnya. Kalau mulai seorang budak melahirkan majikan-majikannya. Yang kedua, wa antaral hufayat al-urat al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Bila tiba masanya kau temukan zamannya nanti penggembala ternak yang membuka dada, tidak memakai terompah, tidak memakai sendal, membawa ternaknya naik bukit turun bukit, tiba-tiba dia menjadi penguasa dan berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi dan berbangga-bangga dengan membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Kemudian setelah itu orang ini pergi. Nabi Muhammad bertanya kepada Umar bin Khattab, Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Enggak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya cuma yang tahu. Itu tadi itu siapa? Kejar dia Umar. Bawa dia kemari. Tuh orang tadi udah keluar. Sahabat tadi itu seperti suasananya kok hening begitu. Umar dengan langkahnya yang besar, sigap dan cekatan, mencoba menyusulnya keluar. Padahal itu orang baru saja keluar. Udah nggak nampak lagi. Ya Rasulullah, nggak ada. Maka kata Rasulullah SAW, Innahu Jibril. Yang tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Sengaja dia datang kemari. Liyu'allimakum dinakum. Sengaja dia datang kemari untuk mengajarkan kepada kalian tentang din kalian, agama kalian. Maka lewat hadis ini, penekanan Nabi, dia datang kemari mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ternyata dalam agama ini ada 3 tingkatan orang beragama. Sesuai dengan pertanyaan malaikat ini. Yang pertama, Islam. Yang kedua, iman. Dan yang ketiga, ihsan. Ini 3 tingkatan orang beragama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa apabila orang ini Muslim dengan ciri dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mengerjakan salat 5 waktu,
puasa bulan Ramadan, membayar zakat ketika dia memang orang yang wajib mengeluarkannya, lalu haji, maka dia muslim, tapi belum tentu mukmin. Nah, ini ya, belum tentu mukmin. Kalau dia orang mukmin, sudah pasti muslim yang baik. Kalau mukmin, dia pasti muslim yang baik. Muslim belum tentu mukmin. Nah, begitu juga di atasnya. Kalau orang muhsin, sudah pasti dia muslim yang baik, punya iman yang mantap. Kalau dia orang muhsin. Jadi yang tertinggi itu adalah muhsin. Contoh yang pertama, kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jika ada Al-Qur'annya, tafadhol dibuka. Surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 14. Perhatikan di situ. Ini kita bahas yang pertama dulu ya. Muslim, sebatas muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah 49 ayat 14. Bismillah. Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Qalatil a'rabu. Telah berkatalah orang-orang Arab Badui itu. Amanna, kami ini telah beriman. Ngaku-ngaku bahwa dirinya sudah beriman. Qalatil a'rabu amanna, kami ini telah beriman. Jadi mentang-mentang dia yakin Allah itu ada, yakin dengan rukun iman yang 6, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia mengerjakan sholat semacamnya bla bla, lalu dia merasa dirinya sudah beriman. Itu pengakuan mereka, amanna, pengakuan orang-orang Arab Badui. Dijawab langsung oleh Allah dalam ayat ini. Qul, Muhammad, katakan pada orang-orang yang terlalu pede itu. Yang terlalu percaya diri itu, sampaikan pada mereka, lam tu'minu. Kalimat lam itu kaum muslimin adatun nafi lima madha wal hadir wal mustaqbal. Yaitu alat dalam bahasa Arab untuk menidakkan apa yang telah berlalu, sekarang dan yang akan datang. Sama dengan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak pernah, tidak dulu, sekarang atau masa yang akan datang. Itu lam, pemakaian lam. Nah di sini juga qul, katakan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu, tidak. Sama sekali kamu itu belum bisa dikatakan beriman. Walakin, akan tetapi, qulu, kamu boleh mengatakan, aslamna, kami telah Islam. Coba lihat itu. Jadi memang di sini ada beda antara orang beriman dengan orang Islam. Allah yang membedakan. Tingkatan beragama yang pertama hanya tingkatan muslim. Tingkatan di atasnya tingkatan mukmin. Nah di sini orang ini sudah ngaku merasa dirinya beriman. Lam tu'minu. Walakin qulu aslamna. Kamu boleh mengatakan aslamna. Buktinya kamu sudah syahadat, kamu sudah sholat, ya kan? Kamu juga oke lah, kamu punya kepercayaan dengan rukun iman yang 6, kamu percaya. Tapi itu belum bisa menjadikan kamu dan mengantarkan kamu berhak menjadi seorang mukmin. Belum. Syarat jadi orang mukmin apa? Masih ayat ini juga. Lanjutkan kita dengar, Pak. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan belum lagi iman itu masuk ke dalam hati kamu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Tapi jika kamu patuh, taat, penurut kepada Allah, dalam artian kepada Al-Quran ini, apapun yang ada dalam Al-Quran ini kamu patuhi, kamu taat, larangannya benar-benar kamu jaga dan kamu hindari, wa rasulah. Begitu juga kepada Rasulnya kamu patuh, tunduk dan taat, dalam artian sunnahnya kamu muliakan, kamu hargai, kamu amalkan.
La yalidkum min a'malikum syai'a. Saat itu kamu boleh dikatakan dan sah disebut mukmin. Sekecil apapun amalan kamu pasti diterima oleh Allah dan diberi pahala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita kembali kepada tingkatan orang beragama muslim. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, coba sebentar. Enggak ada papan tulis ya. Enggak apa-apa. Kaum muslimin, coba sebentar buka surat Fatir. Surat Fatir, surat yang ke-35. Lihat di ayat yang ke-32. Allah mengistilahkan dalam ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, para ulama-ulama mufassirin menjelaskan ayat ini bahwa ayat ini adalah penamaan lain atau penggelaran-gelar yang lain bagi orang yang beragama dengan 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah yaitu muslim, ini disebutkan dalam ayat ini dengan istilah zalimun li nafsihi. Tingkatan kedua dan ini yang paling aman, ini yang paling standar, yaitu tingkatan mukmin. Dalam ayat ini diistilahkan dengan gelar muqtasid. Tingkatan yang paling tinggi yaitu muhsin di dalam hadis tadi. Kalau dalam ayat ini disebut dengan gelar sabiqun bil khairat. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Ini yang pertama. ومنهم مقتصد. Ini yang kedua. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Yang ketiga, sabiqun bil khairat, dengan seizin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah dia karunia Allah yang sangat besar. Mari kita bedah, Pak. Ini menarik sekali ayat ini. Dan insyaallah seluruh ayat Allah adalah azim. Thumma, kemudian, aurasnal kitab. Kitab Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang mau menerimanya sebagai kitab sucinya. Dia imani kitab ini, kami wariskan kepada dia. Aurasnal kitab. Alladzina astafaina min ibadina. Yaitu orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dari 6,5 miliar lebih manusia sekarang, Pak. Hanya dari 6,7 miliar manusia sekarang. Hanya 1,6 miliar istilahnya yang mau masuk Islam. Otomatis dia menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab suci yang diimaninya. Betul kan? Berarti itu adalah hamba-hamba pilihan itu. Muslim semua itu. Muslim semua. Namun, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Ini yang menjadikan mereka berbeda dengan tingkatan-tingkatannya. Sesuai dengan perbedaan tingkatan orang beragama. Yang pertama, wa minhum faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada orang yang zalim pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ntar kita jelaskan. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka yang cara berinteraksinya dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran ini, muqtasid, di tengah-tengah. Enggak terlalu hebat, tetapi juga sampai anjlok ke tingkat orang yang zalim pada dirinya. Muqtasid, di tengah-tengah. Kita enggak tahu nih, Bapak Ibu silakan jawab sendiri di hati, nilailah diri masing-masing, ya. Kita ini di posisi mana di antara 3 keadaan ini? Dan wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada orang yang paling di depan untuk urusan-urusan kebaikan. Apapun yang ada disebutkan Al-Quran dalam hadis Nabi, dia tidak pengen orangnya urutan kesekian. Dia paling di depan, paling cepat, paling kencang mengerjakan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama ini. Sabiqun bil khairat. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Dari mana dulu kepengen Bapak Ibu saya bahas? Kita bahas dari paling bawah atau paling atas? Maunya Bapak dari mana, Pak? Dari bawah dulu. Bawah. Lebih banyak suara dari bawah. Bapak kita mengatakan dari atas. Ini dari bawah. Baik. Sebenarnya tidak ada masalah. Mau dari atas, mau dari bawah. Nggak akan jatuh kita kalau dari atas. Ya.
Dan juga tidak akan melambung kita kalau dari bawah. Tidak ada. Insya Allah semua sama. Taib, kita mulai dari bawah. Karena penyebutannya juga mulai dari bawah. Hadis tadi juga mulai dari bawah. Di ayat ini, Allah mengatakan zalimun li nafsi. Orang ini zalim pada dirinya. Kok begitu ya? Jadi orang muslim itu yang cara beragamanya baru setingkat muslim baru. Belum lagi setingkat mukmin. Terhitung orang yang zalim pada dirinya. Iya. Dia muslim. Iya muslim. Terus kok zalim pada dirinya? Umumnya orang muslim itu imannya kayak di ayat tadi. Surat apa itu? Al-Hujurat ayat 14. Alhamdulillah masih ingat. Masya Allah. Pak, orang muslim itu belum Allah akui beriman. Begitu dalam ayatnya kan? Supaya nanti tidak ada yang mengatakan, kata Ustaz Zul, jangan kayak gitu. Tapi betul-betul Allah yang berfirman di surah Al-Hujurat, kamu baru sebatas muslim. Belum lagi beriman. Kalau orang sebatas muslim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu nampak oleh kita dia salat sebagainya, udah muslim dia tuh udah. Tetapi dia beriman belum. Kenapa? Lihat sikap hidupnya bagaimana. Jangan-jangan agamanya cuma sebatas masjid. Nah, ini jadi masalah nanti ini. Agamanya cuma sebatas masjid. Dia mau tunduk patuh kepada Allah sebatas ruangan masjid. Untuk urusan baca Quran, oke. Untuk urusan sedekah, lancar. Untuk urusan sholat, mau. Tapi nanti ketika di luar, ketika dia punya bisnis, dia tidak mau bisnisnya diatur oleh Allah. Padahal agama Allah ini ngatur urusan dagang, urusan keuangan, urusan finansial, urusan bisnis, urusan ekonomi. Islam ini ngatur. Kaum muslimin, ketika dia punya kebun, ketika dia punya istri di rumah, beranak pinak, punya tetangga dan punya keluarga besar, dia tidak mau Islam punya aturan untuk mengatur rumah tangganya, nggak mau. Dia pengen dengan caranya sendiri. Lah ini orang muslim, tetapi dia tidak mau dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk muslim yang tidak patuh. Ya kan? Di ayat tadi baru kamu dikatakan beriman kalau kamu patuh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Banyak Pak, ada masalah-masalah keseharian, dia tidak mau diselesaikan menurut Allah Subhanahu wa taala, enggak mau. Apalagi ayat yang disodorkan, Pak, masalah Bapak ini penyelesaiannya menurut Al-Qur'an gini. Enggak mau saya. Ini urusan saya, enggak usah masuk agama di sini. Coba, Pak. Ini zalimun li nafsih. Orang yang zalim dengan dirinya sendiri. Orang yang semacam ini, ternyata kalau Bapak mau, Ibu, ada waktulah bacalah buku Misteri Padang Mahsyar. Subhanallah. Baik. Ini orang terhitung zalim pada dirinya. Kenapa? Umpamanya, dia diwajibkan sholat. Dia yakin sholat itu wajib. Dan dia tahu meninggalkannya dosa besar. Tapi karena malas, dia perturutkan malasnya. Alasannya sibuk, kerjaan saya banyak, entar besok. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Dampaknya pada hidup orang ini adalah sempit hatinya, gelap pemandangannya, payah rezekinya, bermasalah rumah tangganya, segala macamnya. Gara-gara meninggalkan sholat, maksiat semakin banyak dikerjakannya. Ya, tidak ada ketenangan jiwa, segala macamnya. Banyak hal yang buruk terjadi. Apa enggak zalim tuh? Dia disuruh mengeluarkan zakat. Ketika zakat tidak mau dia keluarkan, maka akibatnya yang dia makan bercampur dengan yang haram. Hartanya pun dalam keadaan panas. Ke rumah tangganya dijamin centang perenang dan amburadul apabila zakat tidak dia keluarkan. Usahanya pun terancam bangkrut kalau zakat tidak dia keluarkan. Apa enggak zalim pada dirinya tuh? Ya, dia beriman, rukun iman yang 5 itu, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, dia cuma percaya. Tetapi dia tidak mengerjakan. Sebagian dikerjakannya, sebagian malas-malas. Zalim itu, Pak. Contoh. Pernah dengar hadis di mana Rasulullah SAW, dan hadis ini disahihkan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW dibawa ke suatu daerah yang daerah itu tidak pernah saya temukan ada di bumi ini. Ternyata beliau dibawa ke alam barzakh, ke alam kubur. Saya menemukan seorang laki-laki, jadi dia didampingi oleh kedua sahabatnya, itu malaikat Jibril satu dan malaikat, kedua malaikat ini mendampingi beliau. Tiba-tiba dia menemukan seorang laki-laki. Laki-laki ini sedang enak duduk-duduk. Tiba-tiba datang laki-laki lain membawa bongkahan batu yang runcing-runcing, hampir sebesar kelapa, langsung dihantamkan ke
kepala laki-laki yang sedang duduk-duduk itu. Dihantamkan. Menggelepar-gelepar. Pecah kepalanya dan keluar darah sebanyak-banyaknya serta benaknya pun nampak terburai. Gelindingan batu tadi diambil oleh laki-laki ini. Yang ngantam tadi diambil lagi. Sementara laki-laki tadi yang sudah pecah kepalanya itu mulai membaik langsung kepalanya. Padahal badannya masih menggelepar kesakitan, ya. Diambil lagi. Ketika dia selesai dan mendekat kepada orang yang tadi sudah dihantamnya dengan batu itu, orang itu ternyata sudah utuh lagi kepalanya, dihantam balik. Pecah lagi. Berdarah lagi, seperti benaknya ini keluar. Batu tadi diambil lagi. Seperti itu terus. Nabi Muhammad heran. Hei Jibril, ini apa? Ini siapa? Terakhir nanti dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad. Ini umatmu. Ini umatmu, berarti orang Islam enggak tuh? Ini umatmu yang ketika hidup di dunia dulu, dia mengilmui Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Dia mengilmui Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Dia membaca ayat tetapi tidak mengerjakannya. Dalam surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, ngomong aja pandai, tapi omongan kamu tidak kamu amalkan. Ayatnya bagus, hadisnya bagus, tetapi dia tidak ngamalkan. Nih maaf nih, jangan-jangan nih jatahnya paling banyak dirasakan oleh para ustaz, para kiai, para dai. Semoga Allah melindungi kami dan para ustaz kita dan dai kita. Ilmu ada, ayatnya fasih, lancar keluar dari mulutnya, hadisnya juga hafal banyak, tetapi pengamalan nihil. Pengamalan mah jauh, akhlak tidak ada. Waktu sholat wajib datang, dia masih enak ngorok di rumah atau main-main bersenda gurau dengan anak bini. Masya Allah. Belum lagi nanti, wah, sekarang ini menyedihkan kita, merinding kita mendengarkan sebagian akhlak dai kita. Kemudian saya melanjutkan perjalanan lagi ke tempat lain. Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang laki sedang berbaring. Laki-laki yang lain datang membawa batu runcing yang tajam. Dijambak rambut yang berbaring itu oleh laki-laki yang datang ini. Batu runcing, Pak. Batu runcing yang tajam. Bukan pisau yang tajam, tapi batu runcing yang tajam. Langsung dijambak. Mulutnya yang sebelah sini dimasukkan batu itu. Digigir seperti ini. Ya. Akhirnya robek sampai kemari. Laki itu menggelepar, berusaha untuk melepaskan diri. Tetapi yang memegang terlalu kuat. Dirobeknya sekeras-kerasnya. Dia berteriak, suaranya menakutkan sekali dalam teriakan itu. Darahnya muncrat kemana-mana. Merinding Nabi Muhammad melihat dan menyaksikan kejadian itu. Sampai terbuka ininya, lepas lepas. Begitu kuatnya laki-laki itu. Lalu dia pindahkan. Batu itu dari tangan kanannya, dipindahkan tangan kirinya, dijambak lagi. Lalu yang ini lagi, Pak. Ini lagi, berarti yang ini tadi darahnya masih mengalir, sakitnya masih dahsyat luar biasa. Nabi dipindahkan oleh orang itu ke yang kirinya. Tadi kanan kan, kirinya. Sementara yang kanan ini langsung membaik. Ini langsung membaik lagi. Yang kiri lagi. Selesai kiri, kanan, kiri, kanan. Menggelepar. Darah terus keluar, kesakitan, menjerit terus. Ya Allah. Sampai kapan itu Jibril? Sampai kiamat. Itu sampai kiamat. Itu siapa Jibril? Umatmu Muhammad. Umatmu yang ketika di dunia mereka hobi memecah belah dan mengadu domba orang. Ini hukumannya di alam kubur. Hukumannya di alam kubur kaum muslimin. Jadi tentang masalah azab kubur ini sudah menjadi ijma' dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengingkari adanya azab kubur, disepakati kemurtadan orang ini, batal syahadatnya. Azab kubur hak, benar-benar ada. Bahkan dalam Al-Quran Allah menyebutkan adanya azab untuk Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan petang, siang dan malam dirasakannya. Ini baru Allah yang kami muliakan. Saya teringat Pak, ini kisah nyata. Langsung saya yang menyaksikannya. Di depan rumah saya, di Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya tinggal dulu di Padang Datar Pak, masih ngontrak. Di depan rumah saya ada seorang pengusaha tempe dan membuat tempe dengan tahu ya. Di belakangnya itu ada rumah di mana suaminya meninggal dunia. Meninggal dunia suaminya.
Sang istri datang kepada saya sambil berurai air mata, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, tolong selenggarakan jenazah suami saya. Baik Bu, saya datang. Saya datang Pak, saya mandikan, dibantu oleh keluarganya yang ada. Itu tubuh Kak kok berminyak terus, ya. Kemudian ya sudahlah, banyak sekali hal yang kurang bagus saya saksikan, tapi saya mandikan. Habis disabuni, balik lagi seperti itu tubuhnya. Kemudian akhirnya dikapani. Dikapani, ya. Lalu dibawa ke musola terdekat. Kuburan pemakamannya tepat di samping musola, Pak. Tepat di samping musola. Jadi nggak jauh-jauh. Di samping kuburan itu ada jalan yang bisa ditempuh oleh satu mobil, ya. Berselisihnya paling-paling bisanya dengan satu motor. Jadi mobil, motor, itulah ukuran lebarnya kurang lebih 2,5 atau paling banter tuh 3 meter lah gitu ya. 3 meter jalannya itu. Nah, baru sawah. Jadi agak menurun 1,5 meter sawah. Udah terbayang, Pak? Ya. Jalan, sawah, kuburan, musola. Itu rumahnya di sana. Dibawa ke musola. Anaknya yang mantan sekolah di pesantren Al-Kautsar sana yang menjadi imam sholat. Selesai, kami pun mengantarkannya ke pemakamannya. Pemakaman sudah siap. Waktu disambut, mau dimasukkan ke liang lahatnya. Masya Allah, Pak. Al-Ain, kedua mata ini dan semua mata yang hadir menyaksikan. Seekor ular hitam, panjang, besar, berjalan di sela-sela kaki kami, Pak. Biasanya kalau ular banyak ngelihat orang lari, enggak, Pak. Ini malah dia berjalan setelah kaki kami menuju ke lubang kuburan tadi. Dan langsung menjatuhkan dirinya ke dalam. Bapak terbayang apa yang akan dilakukan oleh orang yang memegang mayat tadi? Oh, kalau kita, posisi kita, Pak, udah langsung terbayang. Maunya ngacir secepatnya kan gitu, Pak. Akhirnya tuh mayat nggak sempat dicantik-cantikin taruhnya, pak, langsung dilemparkan ke liang lahat, kemudian disusun papannya, mereka lari ke atas. Ular itu subhanallah langsung dia masuk ke posisi liang lahat itu dan kayak menunggu, seperti menunggu, besar, Pak. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, anaknya memelotot melihat, istrinya melihat dengan mata terbelalak macam itu, mau dikeluarkan gimana? Hitam ularnya, hitam bersih, ya. Masuk dan ularnya besar, bukan main-main, Pak. Kalau kita dililitnya bisa mematikan itu ular. Akhirnya ditutup, ditanam. Nah, kejadian berikutnya belum berhenti sampai di situ. Kejadian berikutnya, sang istri bercerita kepada saya, suaminya meninggal dunia, dia minta disiram terus, panas, ya, disiram lagi. Dikasih minum, panas. Jika disiram lagi, dikasih minum, enggak juga, panas, siram lagi. Sampai-sampai kamar tidurnya itu tempat dia meninggal dunia, banjir, Pak. Sampai banjir, berember disiram tuh di atas kasurnya itu, masya Allah. Itu cerita istrinya. Besok sorenya, adiknya datang kepada saya. Adiknya tinggi besar, Pak. Boleh dikatakan termasuk yang ditakutilah di kota Payakumbuh itu. Tatoan. Dari sini tato sampai ke kaki. Kayaknya badannya itu penuh dengan gambar tato. Apa kata adiknya? Pak Ustadz, terima kasih sudah bantu menyelenggarakan abang saya. Ya preman, Pak. Bos preman. Hah? Abang saya itu mati minum tua, Pak Ustaz. Harusnya dia ngambil pelajaran lah ya. Tapi kayaknya enggak juga. Buktinya dia ngomong ke saya itu kayak orang-orang mabuk gitu ngomongnya. Ya. Terus terakhir dia mau nitipin amplop dari keluarga. Karena Pak Ustaz sudah menyelenggarakan. Saya katakan ini bawa pulang balik. Kasih anak-anaknya, saya bilang. Ini kewajiban saya selaku muslim dan tetangga dengan tetangga muslim menyelenggarakan saudara muslim saya yang meninggal dunia. Bawa pulang. Terakhir, makasih Pak Ustaz. Dia pergi. Yang dia ingat, yang saya teringat, dia ngasih tahu kondisi abangnya mati. Dalam keadaan minum minuman keras. Matinya begitu. Man mata, siapa saja yang mati mudminul khamr, sementara dia masih mencandu dengan
minuman keras. Laqi Allah wa huwa alaihi ghadban. Dia mati bertemu dengan Allah, Allah murka kepadanya. Nah, kejadian di hari keduanya, si pengusaha tempe dan tahu di depan rumah saya itu, biasanya dia berangkat jam 3:30, jam 3 itu udah berangkat ke pasar. Karena dia membawa tempe-tempenya untuk dibagikan kepada pedagang kecil. Pulangnya biasa jam 9, jam setengah 10 dia udah pulang pagi. Apa yang terjadi? Sesak nafas dia langsung ke rumah saya. Jam 10 itu digedornya rumah saya. Pak Ustaz, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, ada apa? Pucat wajahnya kaum muslimin. Ada apa, Pak? Ya Allah, Pak Ustaz, barusan kuda kami seperti ngeliat hantu. Maksudnya apa nih? Maksudnya ngeliat hantu siang pagi bolong kayak gini kok ngeliat hantu. Begini Pak Ustaz, lewat kuburan yang kemarin tuh, situ kan bisa lewat bendi, situ kan dia pulangnya naik bendi, bukan naik apa? Bukan naik mobil ya. Naik bendi. Bendi tahu, Pak? Dokar ya. Iya, dokar. Ya, macam-macam lah nama. Ya. Pak Ustaz, pas lewat di kuburan itu, kudanya ngamuk, Pak Ustaz. Hampir saja kami terguling-guling masuk ke sawah, ya. Kudanya ngamuk saja jadinya. Untung si sopir bendi itu, kusir ya. Kusir bendi itu sigap dia turun, dilarikannya cepat di atas jalan yang lurus itu, dijauhkannya. Kuda kita ngeliat hantu, katanya. Subhanallah kaum muslimin. Kuburan yang dikuburkan 2 hari yang lalu itu, Pak, tepat hanya jarak 3 meter dengan pagar. Lalu baru jalan. Berarti dia posisinya di situ. Subhanallah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Lanjut bagaimana? Iya. Kita sampai jam berapa bolehnya nih? Masya Allah. Sampai jam 12. Ibu nih ngamuk sebenarnya, Bu. Mudah-mudahan ibu tetap sabar, Bapak juga begitu. Ya, kalau sampai jam 9 Bapak sanggup, saya salut, Pak. Tapi saya nggak sanggup. Nah, ya. Jadi kita berusaha, nanti ada diskusi nanti nggak kira-kira? Kalau ada diperlukan, silakan nanti ya. Baik. Kita lanjutkan. Saya katakan, Pak, kuda yang Bapak naiki bendi tadi itu tidak melihat hantu. Karena hantu itu tidak ada dalam akidah kita. Yang ada hanya jin dan setan. Terus apa tuh tadi Pak Ustadz? Saya bacakan riwayat. Di mana Nabi Muhammad SAW juga pernah menunggangi onta. Lalu melewati para sahabatnya melewati kuburan. Tiba-tiba ada 2 kuburan. Pas melewati 2 kuburan itu, onta Nabi ngamuk. Persis dengan kuda itu tadi. Onta Nabi ngamuk. Hampir saja Nabi terjungkang. Terjungkang itu bahasa Padang kali itu ya. Hampir saja Nabi terjatuh. Ya. Kemudian, untung beliau sigap. Lalu dilarikannya onta agak menjauh. Diikatkannya di salah satu batang pohon yang jauh dari kuburan. Rasul bertanya langsung. Ada yang tahu enggak kuburan siapa yang 2 ini? Salah seorang sahabat angkat tangan. Ya Rasul, saya tahu. Ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Kalau yang ini kuburan Fulan bin Fulan dari kabilah Anu. Amma annahuma, sesungguhnya mereka berdua saat sekarang ini yu'adzabani. Sedang diazab di alam kubur, dalam kuburnya. Jin dan manusia tidak boleh mendengarkan teriakan orang-orang yang tersiksa dan diazab. Tidak bisa didengar oleh thaqalan. Jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Tetapi binatang kita mendengarnya dan ini membuat mereka sangat ketakutan. Jadi itu ternyata sangat ketakutan. Waktunya waktu duha lah itu. Persis dengan pedagang tempe tadi itu juga di waktu duha. Masya Allah. Terus kaum muslimin, Rasul mengatakan yang ini diazab karena melakukan kejahatan ini. Yang ini diazab karena melakukan kejahatan ini. Subhanallah. Maka Nabi setelah itu meletakkan, memotong daun, kemudian diletakkannya di atas itu, yang satu diletakkan. Untuk apa itu ya Rasulullah? Saya berharap kepada Allah dan memohon, mudah-mudahan selama daun ini belum mengering, bisa meringankan azabnya. Selama daun ini belum mengering. Berarti kalau sudah kering, azab lancar lagi. Kan begitu kan? Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini tentang azab kubur. Hak. Nah, orang yang zalimu li nafsih, kembali kepada pengajian, ini orang Islam, Pak. Orang Islam. Orang Islam itu banyak berserak di mana-mana, tapi sami'na wa ta'nanya beragama ini enggak ada. Hayya 'alas shalah, panggilan azan, dekat kencang terdengar sama telinganya juga. Tapi terus saja. Aktivitasnya terus saja kayak enggak dengar gitu.
Lah ini orang-orang macam gini nih yang disebut dengan orang Islam yang zalimun li nafsi. Enggak peduli dia. Ini haram, mau halal, mau apa, mbat terus. Orang yang semacam ini disebut dengan zalimun li nafsi. Dan dia berhak merasakan azab. Jika ia tidak tobat nasuha, dia berhak merasakan azab. Dilanjutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Orang yang macam ini di akhirat, dia akan tersangkut dengan banyak masalah, hisab yang lama berat dan urusan yang berbelit-belit serta siksaan-siksaan yang bermacam-macam di padang mahsyar sebelum dia merasakan siksaan itu di alam di dalam neraka. Tetapi orang ini pasti akan keluar suatu ketika dari neraka. Akhirnya masuk surga juga. Oh, kalau begitu Pak Ustadz, asal masuk surga lah, nggak apa-apa menyangkut sedikit di neraka. Ada yang mau gitu, Pak? Oh, alhamdulillah ternyata masih sehat. Masih normal. Kalau sempat ada yang ngomong, nggak apa-apa Pak Ustadz. Sekali minta tanda tangan Michael Jackson kayak. Na'udzubillah. Ya kaum muslimin yang kami muliakan. Zalimul li nafsih, dikatakan orang yang zalim pada dirinya karena dia harus menanggung akibat ketidak sami'na wa ata'na'annya itu di dunia terhadap agama ini, ya. Kurang sami'na wa ata'na. Itu orang Islam tuh, ciri-ciri orang Islam tuh kayak gitu. Kalau ciri orang beriman, Pak, sami'na wa ata'na, ciri orang Islam. Kalau ciri muhsin di atas itu lagi malah. Belum lagi dipanggil dia sudah ready, sudah siap, sudah paling di depan mengerjakannya. Nah, ini yang tidak sami'na wa ta'na. Disuruh pakai jilbab, membandel, ngelawan, disuruh nutup aurat, malah pamer-pamer aurat. Padahal dia muslimah. Ya macam gini ini nih Pak, Masya Allah, berserakan di luar sana. Betul tidak? Iya. Saya teringat dengan wali kota Padang, yang sampai kini masih menjabat wali kota. Ada yang kenal nggak di antara kita? Namanya Fauzi Bahar. Ya, Fauzi Bahar ini, waktu kami dari kalangan para ulama dan da'i se-Sumatera Barat berkumpul di kantor DPRD Provinsi di Padang. Waktu itu Pak, beliau memberikan semacam kata sambutan. Jadi sewaktu memberikan kata sambutan itu berapi-api. Dia sangat bersemangat menjelaskan tentang zakat, tentang masalah apa. Intinya mengajak kota Padang menjadi kota inilah. Iya, kota Islami begitu ya. Mengkilau-kilau, mengkilat-kilat di jari tangannya itu cincin nampak sama saya. Cincinnya itu berwarna emas. Saya penasaran. Setelah dia memberikan kesempatan, ada nggak di antara buya-buya kami, ya, ulama-ulama kami yang mau bertanya? Silahkan. Saya paling pertama angkat tangan. Pak Wali, saya mau tanya, boleh nggak? Iya, silahkan Pak Ustadz, silahkan. Pak Wali, yang melingkar di jari Pak Wali itu cincin emas atau cincin biasa? Oh, ini cincin pernikahan kami, ini cincin emas. Saya katakan, saya bacakan hadisnya. Rasul mengharamkan laki-laki memakai emas. Kayak nggak pernah dia mendengar dari siapa-siapa, terbelalak biji matanya, besar sekali nampak. Pak Ustadz, benar itu? Tanyakan sama yang lain, saya bilang. Tanyakan sama ulama-ulama yang lain, benar nggak? Benar kata mereka. Maka dia lepaskan langsung. Demi Allah, mulai hari ini. Bukan tidak cinta pada istri saya. Bukan tidak menghargai pernikahan kami. Karena ini diharamkan, saya lepaskan katanya. Kemudian pas tsunami Aceh, kami dengar Pak, masuk ke koran itu, salah satu yang disedekahkannya untuk korban gempa di Aceh, tsunami di Aceh adalah cincin pernikahannya itu. Nah ini apa? Bentuk daripada sami'na wa ata'na. Jadi nggak nunggu-nunggu. Kalau sami'na wa ata'na itu saat itu kayak lampu Pak. Lampu ini benar atau tidak, kabelnya sehat atau tidak, bola lampunya benar atau tidak, ada arus atau tidak, sekali ceklek langsung mati. Ceklek hidup. Nah, itu yang istilahnya lampu beriman itu istilahnya Pak. Sami'na wa ata'nanya itu mantap. Tapi kalau lampu Islam, ceklek, loh kok masih hidup? Kamu gitu kan? Berarti ada yang error itu. Apakah nanti di situnya yang salah, atau di kabelnya, atau di... Pokoknya ada yang error itu. Nah orang Islam kayak gitu tuh Pak. Tipe dan mental orang Islam tuh ada yang error. Kok nggak patuh kamu gitu kan? Nggak patuh. Malah ikut berdebat. Apa sih susahnya? Apa sih bedanya pakai cincin emas dengan tidak? Wanita boleh, kami juga bolehlah gitu. Banyak bantahnya Pak. Kalau wanita suruh pakai jilbab. Jawab dia tuh. Ini rambut, itu juga rambut yang kamu pakai yang laki-laki. Kami juga rambut. Kenapa kami harus yang tutup kepala, kamu tidak? Banyak betul bantahnya. Kalau gitu Pak, kita jawab dengan dia, pengen masuk surga enggak? Ya iyalah, kalau gitu patuh. Taat. Kunci masuk surga itu adalah
taat. Dalam hadis Sahih Muslim Rasul kan bersabda itu, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Qalu, sahabat bertanya, heran mereka. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasul, apa ada orang yang enggak mau masuk surga? Qala, ada kata Rasul. Siapa ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang patuh dengan ajaran agama yang kubawa, dia patuh, itulah umatku yang pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang enggak patuh, itulah umatku yang enggak mau masuk surga. Walaupun mulutnya berbusa zikir, aku mau masuk surga, aku mau masuk surga, sebanyak-banyaknya, tapi kenyataan dalam hidupnya enggak patuh beragama. Ini orang tidak akan pernah masuk surga. Jadi kunci mau masuk surga patuh, jangan banyak tanya, Pak. Nah, kan kentut itu, Pak. Kenapa yang disuruh itu wudu segala macam mau sholat kan begitu kan? Kenapa bukan bagian itu aja yang dibersihkan? Hah? Kalau mau banyak sekali agama ini mau dibantah sebenarnya. Kenapa harus itu tuh cuci muka lah, tangan apa urusannya? Mau masuk surga enggak? Ya, ikuti aja. Banyak betul bantahnya, ikuti aja. Oh, yang wanita suruh pakai jilbab, yang laki-laki enggak. Patuh enggak? Kalau kamu patuh, kamu masuk surga. Kalau enggak, ya sudah, terserah. Kan begitu aja, Pak. Sederhana aja. Enggak ada dipaksa-paksa itu sebenarnya. Nah, hamba-hamba Allah, ini orang Islam, tipe patuhnya itu kurang, Pak. Maaf ini. Coba, hari Jumat, banyakan mana orang yang keluyuran di mana-mana, padahal muslim semua itu, dibandingkan yang di masjid. Sebenarnya kalau pada ke masjid semua, masjid-masjid yang ada ini membludak, Pak. Sholat 5 waktu pun nggak muat-muat itu. Benar tidak? Lalu pada kemana mereka? Maaf ini, orang-orang yang korupsi di mana-mana. Itu sebenarnya mereka-mereka ini, orang Islam nggak? Iya, Pak Haji. Ada yang sampai ke tingkat? Iya. Kullu ala hadis sawa. Ternyata mana mereka? Itu orang Islam. Kalau orang beriman, subhanallah, mereka benar-benar merasa. Baik. Berarti orang Islam bukan orang beriman. Masuk kita, dan orang Islam ini akan merasakan beratnya keadaan hidupnya di dunia, karena Allah akan sempitkan jiwanya, Allah akan susahkan hidupnya, buat berantakan keluarganya, segala macamnya. Di kuburnya dia merasakan bahagian daripada penderitaan dan siksa di padang mahsyar dan juga neraka. Kecuali dia taubat nasuha. Yang kedua, muqtasid. Orang beriman. Nah, kalau orang beriman ini, Pak, seperti dilanjutkan dalam Majmu'at Fatawa, kalau orang beriman ini, dia mempunyai jiwa sami'na wa ata'na. Sekalipun perintah itu mungkin agak kurang sesuai dengan seleranya, tapi karena ada ayatnya, ada hadisnya, sami'na wa ata'na. Ini orang beriman, Pak. Orang beriman tuh kayak gitu. Enggak nunggu besok, lusa. Enggak. Tahu dia ini dilarang, langsung dia berhenti. Abang kandung saya, yang paling tua, itu dulu tinggalnya di daerah, apa itu, Bekasi. Mana Zulkifli? Hah? Mana? Di Buaran. Buaran itu Bekasi itu? Oh, bukan. Oh iya, saya nggak ngerti. Cuman saya waktu pulang dulu dari Mesir, kemudian saya pulang dari Libya, beliau masih di sana tinggalnya. Nah, kaum muslimin, beliau selalu minjam uangnya ke lembaga keuangan konvensional yang masih pakai riba. Itu masih dijalankannya itu. Kemudian dia pokoknya masih super jahiliyah, dan dia juga kerja di apa tuh, lembaga-lembaga yang masih notabene-nya riba. Kemudian saya katakan, Ajo, saya bacakan ayatnya. Lalu Ajo telaahlah ayat itu. Tidak lama, Pak, dia berhenti dari seluruh pinjam-pinjamannya, dia stop semacamnya, bahkan dia lebih rela tokonya itu dijual saja. Lalu saya ajak hijrah ke Sumatera Barat. Hijrah dia. Alhamdulillah. Sekarang insya Allah Ta'ala sudah menjadi salah seorang di antara lelaki soleh yang saya temukan. Ibadahnya bagus, akhlaknya baiklah insya Allah. Dan sudah dibuka oleh Allah rezeki yang baru, yang jauh lebih bersih daripada itu. Itu yang sami'na wa ata'na, kaum muslimin. Sami'na wa ata'na. Abu Ayyub Al-Ansari contohnya. Beliau baru saja akad nikah dengan seorang wanita pilihan hatinya. Kedua keluarga sudah girang gembira. Sudah bersanding dah mereka istilahnya, diadakan acara walimahan. Ya, istilahnya sudah akad nikah, sudah selesai, sudah resmi jadi suami istri.
Nah, ketika walimah itu sedang berjalan, datang seorang ibu-ibu tua bawa tongkat. Lalu bertanya, kamu si anu kan? Betul, Bu. Istri kamu si anu kan? Iya, Bu. Kalian berdua waktu kecil nyusunya sama saya. Kalian ini saudara sepersusuan. Kok kawin? Terperanjatlah Abu Ayyub Al-Ansari ini. Segera, Pak, dipecutnya kudanya, lari dia ke kota Madinah untuk bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ini ya Rasul? Ya? Ibarat kita tuh Pak Ereking sekarang digas tuh. Ya. Tapi dulu kan kuda dipecut sekencang-kencangnya sampai ke kota Madinah, langsung dia ketemu Rasulullah, dia ceritakan. Apa kata Rasulullah? Kamu mau jawaban yang enak atau jawaban yang sebenarnya? Yang sebenarnya Rasulullah, dibacakan surah An-Nisa ayat 23. Kamu saudara sepersusuan, sama statusnya dengan saudara kandung, tidak boleh menikah. Jadi, ya sudah. Begitu ya Rasulullah, sami'na wa ata'na. Begitu, Pak. Dia langsung lari lagi ke kampungnya, diumumkan tuh ayat, dibacakan. Apa kata mereka semua? Sami'na wa ata'na. Si adik yang tadi adalah istrinya langsung panggil, Mas, mulai hari ini kamu ternyata adalah emasku. Dan aku bangga punya emas yang soleh macam kamu. Ya punya abang lah istilahnya, soleh macam kamu. Pisah mereka, pisah. Ini orang-orang yang beriman. Orang beriman tuh kayak gitu, Pak. Beda kalau orang Islam. Tar, tunggu besok, lusa lah, segala macamnya. Kalau ini enggak langsung sekali. Khamer kaum muslimin. Khamer itu ibarat kalau zaman sekarang itu sama dengan aqua kalau di kita. Aqua itu kan paling kita butuhkan di mana saja kan. Minum tiap sebentar. Nah, khamer itu persis kayak gitu. Kebutuhan masyarakat Arab saat itu. Tiba-tiba turun ayat yang mengharamkan khamer. Turun ayat mengharamkan khamer. Kaum muslimin. Saat ayat itu dibacakan, selokan-selokan kota Madinah itu banjir oleh khamar. Berarti orang mengambil khamar di rumahnya dan dituangkan ke situ. Ada yang malah dengan kendi-kendinya dipecahkan. Saking betul-betul mereka sami'na wa ata'nanya. Masya Allah. Nggak nunggu-nunggu. Habisin dulu, habis itu beransur-ansur ditinggalkan. Nah, itu tipe orang Islam tuh, Pak. Habisin dulu, habis itu beransur-ansur. Itu tipe orang Islam tuh. Kalau ada yang tersinggung berarti pengajiannya kena. Kalau nggak ada tersinggung berarti orang beriman semua. Wallahu alam ya. Baik kaum muslimin. Banjir. Bahkan ada pedagang dari luar negeri. Sahabat Nabi itu. Ternyata membawa onta dan itu ada khamar kelas luar negeri, Pak. Mahal-mahal dibelinya di luar negeri. Sampai masuk perbatasan kota Madinah. Ketemu dengan penduduk Madinah yang nggak kemana-mana. Dia tanya, wahai fulan, semenjak saya di luar negeri, apa-apa saja ayat yang Allah turunkan? Yang saya belum tahu. Coba yang ditanyanya pertama bukan bagaimana anak bini saya, enggak itu. Tapi yang ditanyanya adalah apa ayat yang pertama Allah turun yang Allah turunkan semenjak saya di luar negeri. Diterangkan bahwa Allah telah mengharamkan khamar, nih ayatnya. Maka subhanallah, saat itu juga disuruhnya anak-anak buahnya turunkan semuanya, pecahkan di sini. Dipecahkan semua kendi-kendi yang mahal-mahal khamar yang kelas-kelas luar negeri itu dipecahkan semuanya di luar kota Madinah. Enggak boleh barangnya macam ini masuk kota Madinah. Padahal sebelumnya sudah berbunga-bunga hatinya. Dia akan mendapatkan keuntungan besar segala macamnya. Orang beriman, Pak. Kalau orang Islam sanggup enggak melakukan ini? Dia terbayang kerugiannya berapa dulu. Kan begitu kan? Orang beriman enggak ada. Daripada rugi di akhirat, ya. Pada amalannya semuanya disita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus ini disita dulu oleh imannya. Kerap, hancur sudah. Begitu juga ketika datang perintah untuk kewajiban berjilbab. Saat datang perintah kewajiban berjilbab, ibu-ibu ketika itu langsung yang ada sal, yang ada pakaian cadangan yang ada di luar, mereka tutup. Mereka lari ke rumahnya. Mereka buatkan istilahnya jilbab khusus. Ada yang sampai ke rumah nggak ada apa-apa, kadang gorden dijadikan. Spray tidur dijadikan. Pokoknya langsung buat jilbab. Itu sami'na wa ta'na. Bahkan ada di antara ibu-ibu nggak punya apa-apa. Akhirnya dia tutupi rambutnya itu. Saat mendengarkan ayat itu dibaca, dia tutupi rambutnya, lari dia ke rumah. Coba, Pak, itu yang sami'na wa ta'na. Ini orang beriman, Pak. Kalau orang beriman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggilan azan. Dah berhenti dia langsung. Apapun aktivitasnya, dia stop dulu. Ntar sambung. Orang beriman tuh kayak gitu tuh. Kalau orang Islam, nyantai aja, Pak. Nyantai aja, nonton masih nonton, yang ngobrol masih ngobrol. Nanti sholat di rumah juga bisa. Udah ujung-ujung waktu baru dia sholat. Orang Islam tuh. Ya kalau mau tahu orang Islam macam mana, kayak gitu tuh tipenya tuh.
Kalau mau tahu orang beriman macam mana? Orang beriman itu, Masya Allah, sami'na wa ata'na, kayak lampu tadi Pak, ceklek, langsung hidup. Iya, gitu tuh orang beriman tuh. Pak, Bapak pernah manggil orang jual sate yang pakai gerobak nggak? Manggil orang jual bakso, dia pakai gerobak nih. Mungkin sini agak jarang kayak gitu ya. Anggap sajalah ada. Ini ada yang bawa sate pakai gerobak, ada yang bawa miso pakai gerobak, ada yang bawa cendol pakai gerobak. Sate, kita panggil tuh pedagang sate. Yang berhenti pedagang bakso atau pedagang cendol, Pak? Ini pedagang sate lah, dia yang dipanggil. Sate, berhenti dia. Walaupun lagi enak-enaknya jalan, tapi karena ada yang panggil, dan dia tahu ini untuk kepentingan dia, ya kan? Maka dia berhenti. Langsung dia datang. Ya Pak, buatkan sekian. Hah? Walaupun diperintah begitu, kadang-kadang perintahnya mungkin saja cecunguk kecil, dia buat. Ya kan, dia nggak peduli. Pokoknya ini perintah. Dia memang untuk itu dia nih kerjaan kayak gini. Nah, dia kerjaan. Ini tukang sate yang tahu diri, tahu diuntung namanya. Ya kan? Pedagang bakso, pedagang cendol lewat. Jadi kalau mau melihat orang-orang beriman, Pak, nandakannya salah satunya siapa yang ketika dipanggil sholat 5 waktu dia bergegas ke masjid, ini orang beriman. Yang ketinggalan di luar orang Islam. Itu orang Islam. Udah selesai orang sholat, dia masih aja aktivitas apa-apa. Itu orang Islam. Kita tidak mengatakan mereka orang kafir ya. Tapi orang Islam. Nggak tahu ya kita-kita yang ada ini berapa orang yang orang Islamnya, berapa orang berimannya. Allah a'lam. Semoga setelah ini jadi orang beriman semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang beriman Pak, di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 82. Lihat itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka telah beriman. Alladzina amanu. Surah Al-An'am ayat 82. Surah 6 ayat 82. Alladzina amanu. Orang-orang yang mereka itu telah beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Lalu iman mereka itu bukan alladzina aslamu ya, orang telah Islam, enggak di ayat itu. Alladzina amanu. Coba aja lihat, kecuali kalau Al-Qur'annya udah berubah. Alladzina amanu tulisannya di situ. Orang-orang yang mereka telah beriman, bukan alladzina aslamu. Kalau aslamu orang yang telah Islam ya. Alladzina amanu, orang yang telah beriman mereka. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Lalu iman mereka tidak bercampur dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang yang dijamin aman. Dijamin aman Pak, di dunia dia aman. Enggak akan diapa-apakan oleh Allah, tidak akan disiksa, tidak akan dibuat menderita segala macamnya. Di dalam kuburnya aman. Di padang mahsyarnya aman. Dan dijamin tidak akan merasakan sedikit pun neraka. Dan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Ini orang beriman. Muqtasid. Baik, untuk tingkatan ini insyaallah ta'ala kita sudah paham Pak. Ini baru sebatas pemahaman loh ini. Nanti realisasi dan aplikasinya terpulang kepada masing-masing yang punya badan. Yang ketiga, tingkatan beragama yang tertinggi. Disebut dalam ayat ini, sabiqun bil khairat biiznillah. Orang yang paling pengennya di depan. Pengennya tuh paling di depan. Asal ada kebaikan dia nggak mau ketinggalan. Bahkan soft kedua pun nggak mau dia. Ibarat sholat itu dia selalu mengejar barisan pertama. Belum lagi azan, ngaji ya orang baru, dia udah datang ke masjid. Udah tahiyatul masjid, udah baca Quran, udah doa, semacamnya. Itu yang sabiqun bil khairat. Untuk zakat, dia teliti betul. Belum lagi jadwal zakatnya keluar, dia sudah mulai menghitung harta zakatnya. Pas teng, dia sudah mulai membagi. Bukan lagi ngitung-ngitung dia. Udah membagi dia. Ketika teng jatuh tempo untuk wajib mengeluarkan zakat, sudah saatnya dia membagi. Dia berhati-hati siapa yang akan menerimanya. Enggak asal orang bawa surat miskin langsung dikasih. Enggak, dia hati-hati betul. Kalau perlu dia setorkan kepada lembaga amil zakat yang amanah. Ya, kalau enggak ada, dia akan usahakan memeriksa sendiri siapa orang-orang. Betul-betul berhati-hati dia. Ini sabiqun bil khairat. Enggak mau dia sedikit pun peluang kebaikan yang nampak di depan matanya dia lalaikan. Enggak mau. Ini waktu duha. Maka dia akan kerjakan duha. Ini waktu tahajud. Dia pasti kita dapati sedang tahajud. Ya. Dia punya target, minimal satu hari itu saya membaca 3 lembar Al-Quran. Minimal. Ini sabiqun bil khairat Pak. Enggak ada istilahnya kebaikan-kebaikan sunnah yang ditawarkan dalam Islam yang dia mau telantarkan. Padahal dia bisa mengerjakannya. Enggak ada Pak. Sabiqun bil khairat ini muhsin. Karena dia selalu mencari dalam setiap aktivitasnya ridha Allah.
Dia merasa Allah terus memperhatikannya. Coba aja Pak, kita selaku anak buah merasa bos yang paling apa tuh? Paling super bos gitu ya. Iya. Dia terus perhatikan kita dengan senyum. Saya yakin Pak, kerjaan kita Masya Allah Pak. Luar biasa Pak. Bahkan kalau bisa jangan ada istirahat. Kan gitu. Karena bos besar perhatiin terus nih. Orang yang muhsin, dia perasaannya begitu antara dia dengan Allah. Dia tidak ingin ada waktunya yang tersia-sia. Ini muhsin. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Bahwa engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Tapi ini jangan sampai kita terperangkap dalam wilayah pemahaman sebahagian kaum sufi yang menyimpang ya. Ya sampai manunggaling kaula Gusti sudah menyatu dengan Allah semacam, bukan kayak gitu. Ada kalimatnya dalam hadis itu ka'annaka. Kalimat ka'annaka ini seolah-olah engkau. Kalau seolah-olah itu berarti nggak asli, kan begitu kan? Hanya merasa engkau sedang melihat Allah. Seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Ya bagaimana? Kerja di depan bos besar kayak gitu intinya. Kerja yang diperintahkan oleh si bos di depan bos. Oke, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, pasti lakukan yang terbaik. Kalau sedekah, Pak, nggak cukup hanya dengan 1.000. Malu pada Allah yang kasih rezeki banyak. Tahu keluarnya 1.000. Enggak. Karena merasa Allah melihat. Sedangkan kita calon mertua aja ngelihat, bisa keluarnya kertasannya yang merah itu kan. Nih, calon mertua nih, perhatiin. Yang pernah jadi bujangan dulu, Pak. Ya, keluarnya cakep-cakep itu. Kalau dia merasa Allah melihatnya, dia tidak ingin. Hanya selembar itu mah memalukan. Sementara di rumahnya sebanyak apa? Bismillah. Saya Pak, waktu menggalang dana di Masjid Jihad Tangah Jua Bukit Tinggi. Ya. Allahu Akbar. Saya temukan insya Allah ya, orang-orang yang tipe seperti ini ada. Ketika menggalang dana tentang masalah membantu saudara muslimin kita di Suriah. Ada yang emasnya dilepas. Ada yang kalungnya dilepas. Ada yang jam tangannya dilepas. Ya, bahkan terus terang saja ini termasuk jam tangan yang dilepas oleh masih baru di rumahnya dia lalu saya katakan kalau dijual berapa kamu jual? Saya jual sekian, saya beli, saya bilang. Berarti uangnya itu yang dimasukkannya sebagai bantuan. Subhanallah kaum muslimin. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Ada yang malah, Pak Ustadz, bisa tunggu nggak? Mau kemana? Saya bilang. Saya mau ke rumah katanya. Ternyata Pak dia buka berangkasnya. Uang baru-baru itu entah berapa ikat itu. Baru krek-krek masih bunyinya itu orisinil betul Pak. Dia bawa Pak Ustadz tolong diantarkan ke alamatnya. Insya Allah saya katakan. Subhanallah kaum muslimin. Nah, ini tipe orang yang nggak mau dia sikit-sikit gitu. Kalau sikit-sikit begitu nih antara orang beriman orang Islam tuh kali ya. Ya kan mudah masih mau sedekah kan gitu kan. Orang Islam biasanya agak sedikit pelit Pak. Tapi kalau orang mau sedekah tuh masih berarti sudah ada imannya. Jangan tersinggung Pak ya. Ya, kalau ada yang tersinggung, saya yakin setelah itu dia akan sembuh. Ya. Jadi, bagaimana kita buka ruang tanya jawab? Ya, sebenarnya kalau dibiarkan saya ngomong, Pak, memang saya akan terus ngomong. Ya, kalau nggak di stop, nggak akan berhenti. Silakan kita buka ruang diskusi.